It's gonna be a good time. Yeah, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaro Solehah. Saya berumur 23 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah menengah, yaitu SMP IT Akidah yang terletak di Cikarang Utara. Selain menjadi seorang guru, saya adalah seorang mahasiswi Prodi PAI Eksekutif 6B di salah satu fakultas, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengapa saya memilih STAIHAS untuk menjadi tempat saya menimba ilmu setelah pasca SMA. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu pendidikan. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang kewirausahaan dan manfaat dari belajar kewirausahaan. Oke. Dimulai dari latar belakang kenapa saya memilih sekolah Haji Agus Salim sebagai tempat saya menimba ilmu pasca SMA. Bermula dari saya adalah seorang lulusan pondok pesantren yang saat itu saya tidak berpikir atau tidak memiliki kemauan untuk menjadi seorang mahasiswi. Ya, pada saat itu ketika saya masih dalam masa pengabdian, ayah saya berkata bahwasanya saya harus kuliah. Sedangkan saat itu saya tidak memiliki kemauan untuk kuliah. Namun karena paksaan, akhirnya saya memaksakan diri untuk mencari salah satu universitas yang menurut saya bisa dan menarik untuk saya gitu. Karena saya saat itu bukan mencari universitas yang jurusannya PAI. Saat itu saya mencari universitas dengan jurusan bahasa Arab. Datanglah saya ke Tambun, ya salah satu fakultas yang kalau anak laki-lakinya itu nama tempat perkuliahan itu Salahuddin Al-Ayyubi, tapi kalau perempuan itu Yaping, ada di daerah Tambun. Saya datang ke sana pada hari itu ingin mencari jurusan yang saya mau. Akhirnya di situ memang ada jurusan bahasa Arab yang saya mau. Hanya saja karena saat itu saya sudah diterima di sekolah tempat saya mengajar sekarang, saya tidak bisa mengambil jam reguler. Akhirnya saya menanyakan apakah di sana bisa eksekutif. Ternyata di sana eksekutif itu adanya di jam malam. Dikarenakan malam, ayah saya tidak mau karena termasuk khawatir ya karena malam-malam perempuan. Akhirnya ayah saya bilang coba cari universitas lain atau fakultas lain. Akhirnya saya dapat rekomendasi dari kepala sekolah di tempat saya mengajar bahwasanya di Kaliulu ada salah satu sekolah tinggi yang mana di situ ada jurusan PAI. Kemudian datanglah saya ke STAIHAS ini. Awal saya mendaftar, saya mencari apakah di sini ada jurusan bahasa Arab, ternyata tidak ada. Yang ada hanyalah hukum, ekonomi syariah, dan pendidikan agama Islam. Karena tuntutan mengajar yang mengharuskan saya untuk kuliah, akhirnya mau tidak mau saya menerima usulan ayah saya untuk masuk ke sekolah ini dengan mengambil jurusan PAI. Pada saat itu saya tidak tertarik
tidak begitu tertarik, tidak begitu memiliki gairah untuk berkuliah, ya, berkuliah dengan jurusan yang itu pun bukan jurusan apa yang saya mau. Akhirnya perjalanan dengan hati yang terpaksa itu saya jalankan perkuliahan selama 2 tahun dengan terpaksa. Saat itu yang saya pikirkan hanya saya harus lulus dengan baik, saya harus lulus tepat waktu, saya harus memegang gelar S1 saat itu. Kemudian ketika saya memasuki semester kurang lebih semester 5 awal, karena saat itu sudah banyak-banyaknya corona yang membuat perkuliahan harus online, dimana di situ saya mengalami yang namanya menjadi seorang murid, ya murid. Meskipun beda ya, saya adalah seorang guru, saya memiliki murid, pun saya adalah seorang mahasiswi yang saya juga mempunyai guru. Nah, ketika saya menjabat sebagai guru, ya, saya memiliki murid yang memiliki banyak sekali kendala di pembelajaran di tahun-tahun corona. Dari situ saya mulai mengkaji banyak hal yang memang belum saya miliki sebagai seorang mahasiswi jurusan PAI, jurusan kependidikan gitu kan. Saat itu saya merasa banyak sekali ilmu yang tertinggal. Akhirnya dimulai dari awal semester 5 saya mulai mencari banyak hal yang saya belum tahu, tapi saya akhirnya berani speak up ke dosen, gitu. Saya sedikit tanya jawab, apalagi saat itu saya benar-benar tertarik di salah satu mata kuliahan yang diampu oleh Pak Sumi, ya, seperti model pembelajaran, ya, beliau yang mengampu mata pelajaran model pembelajaran. Nah, dari situ saya menemukan banyak hal. Ternyata guru-guru di Indonesia ini masih terbelakang. Maka dimulai dari situ saya menghilangkan rasa terpaksa saya untuk masuk ke dunia perkuliahan. Dari situ saya mulai mengkaji lagi ilmu apa yang belum saya dapatkan, apa yang saya harus lakukan kepada murid saya agar murid saya itu tidak mengalami yang namanya keterbelakangan dikarenakan corona yang semakin meningkat saat itu. Akhirnya dimulai dari itu saya sering tanya jawab dengan Pak Sumu. Dari situ gairah untuk menjadi lebih baik lagi itu ada, ya, dimulai dari mata kuliah itu. Akhirnya saya mencari-cari kendala apa saja yang saya temukan di kelas. Setelah saya menemukan, akhirnya saya menanyakan kepada salah satu dosen saya tersebut. Kemudian dosen saya memberikan jawabannya, kemudian juga memberikan pencerahan dan segala macam. Akhirnya saya sedikit demi sedikit mulai menerapkan kepada anak-anak saya. Kemudian ada satu dosen juga, yaitu Bunda Azidah, yang mana mata perkuliahannya saat semester 6 ini adalah penilaian tindakan kelas, yang mana di situ sangat digunakan sekali oleh saya sebagai salah satu seorang guru. Dan dari situ saya termotivasi karena beliau juga menyampaikan banyak metode pembelajaran yang bisa saya gunakan di dalam kelas. Akhirnya dari situ saya mulai memperbaiki niat saya untuk sekolah di Stayhas, yang awalnya terpaksa. Saya mulai melapangkan hati saya, meskipun saat itu PAI bukan termasuk jurusan yang saya mau, dan saat itu pun 2 tahun awal waktu itu adalah waktu yang terbuang sia-sia menurut saya, karena meskipun saya bisa menyerap ilmu yang dari dosen-dosen berikan kepada saya, tapi saya belum bisa memberikan ilmu itu atau menerapkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi setelah semester 5 dan seterusnya sampai sekarang, alhamdulillah saya memiliki gairah untuk belajar dengan niat, karena memang saya ingin memberikan yang terbaik untuk murid-murid saya. Sudah banyak dosen-dosen yang memberikan contoh kepada saya, dan
itu saya terapkan di lapangan, yaitu kepada murid-murid saya. Alhamdulillah dari pembelajaran itu saya bisa mencoba dengan ikhlas, dan sekarang pun saya sudah merasa enjoy dengan pembelajaran dengan perkuliahan saya. Ya, karena itu niat awal saya memang tidak pernah berniat untuk berkuliah, karena saya memang tidak memiliki gairah untuk berkuliah. Tapi alhamdulillah dengan banyaknya masukan dari dosen, kemudian materi yang dosen berikan, motivasi yang dosen berikan, bahkan saya pernah mengikuti salah satu seminar motivasi yang mana di situ beliau berkata pada guru-guru saat itu, tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah guru yang luar biasa. Maka dari itu motivasi saya lebih naik karena saya ingin menjadi guru yang luar biasa untuk murid-murid saya, sebagaimana saya udah berjuang nih untuk belajar di Staihas demi saya bisa memberikan yang terbaik untuk murid saya. Karena perkuliahan itu, kalau yang saya tahu ya dari teman-teman saya, 20% itu teori dan sisanya adalah praktik di lapangan. Maka dari itu perkuliahan ini adalah jembatan saya agar saya bisa menjadi guru yang luar biasa bagi anak-anak saya. Ya mungkin seperti itu ya, sedikit cerita dari saya, karena memang itu termasuk tahun-tahun yang berat untuk saya, karena awal masuk sini bukan karena niat saya, tapi alhamdulillah mungkin berkat doa orang tua saya, kemudian Allah memberikan jalannya, dan alhamdulillah sekarang saya bisa menikmati perkuliahan ini, ditambah dengan perkuliahan kewirausahaan yang mana di situ Bapak Agil memberikan banyak motivasi. Ya. Saya ingat terakhir pembelajaran kemarin sebelum UAS, yaitu Pak Agil memberikan satu buah video yang mana video itu menjelaskan tentang keberhasilan seseorang. Meskipun di tengah-tengah itu ada banyak kendala, begitupun saya ingin belajar. Saya ingin belajar dari video itu, yang mana saya bisa mengambil kesimpulan dari video itu bahwasanya orang yang berjuang dari awal, orang yang berjuang dari bawah itu lebih memaknai, lebih memahami arti kesuksesan. Karena kesuksesan yang mereka terima, kesuksesan yang mereka dapat adalah hasil dari kerja keras mereka di awal, hasil dari jatuh bangun, hasil dari gagal, yang mana dari kegagalan itu, dari keterpaksaan itu, dari semua rasa sakit itu, dia bisa bangkit dan akhirnya bisa sukses. Ya, seperti itulah yang bisa saya jelaskan seputar tentang latar belakang saya, kenapa saya sekolah di Staihas. Pendidikan menurut saya adalah usaha untuk mewujudkan aktivitas pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik dapat secara aktif belajar dan mengembangkan potensi diri agar menjadi lebih baik, baik dari segi kecerdasan, kemudian pengetahuan, dan kepribadian. Pada zaman ini, di mana segala sesuatunya banyak perubahan, yang mengalami banyak perubahan, maka dari itu dibutuhkan yang namanya pendidikan atau kemajuan pendidikan. Kemajuan pendidikan ini bertujuan guna menciptakan generasi-generasi berkualitas dan berkarakter terbaik untuk mencapai suatu impian, suatu kemajuan di dalam sebuah negara, dan dapat beradaptasi dengan banyaknya perubahan-perubahan dari persaingan dunia seperti itu. Karena menurut saya pendidikan di Indonesia pun masih tertinggal jauh dengan pendidikan yang ada di luar negeri sana. Karena sistem kita pun masih sistem yang kadang-kadang sistemnya itu tidak menguntungkan
para pendidik. Seperti contoh sedikitnya adalah kita mulai pembelajaran dimulai dari 6:30 sampai sore, sampai jam 4 kalau untuk IT. Ya, untuk negeri biasanya sampai mungkin jam 2 atau bahkan jam 12. Saya kurang begitu paham. Ya. Untuk pembelajaran segitu banyaknya dengan waktu jam yang full seperti itu menurut saya pribadi kurang tepat, karena dimana di jam-jam akhir itu anak-anak pasti mengalami yang namanya penurunan mood, penurunan semangat, yang akhirnya mereka belajar tidak dengan kemauan sendiri, artinya karena keterpaksaan seperti itu. Dan di jam-jam seperti itu sebenarnya kurang kondusif untuk menjalankan yang namanya pendidikan atau pembelajaran. Kemudian sedangkan ya kalau di luar negeri biasanya sekolah itu dimulai dari jam 9 ya, dan itu nggak butuh waktu lama, tapi mereka dapat menyerap pembelajaran yang ada di sekolah. Maka dari itu kenapa pendidikan sangat penting, karena menurut saya ya memang seperti itu, segala hal yang ada di dunia ini butuh yang namanya didikan, pembelajaran itu butuh sekali. Tapi ya seperti itu, harusnya ada perubahan dari pendidikan itu sendiri, karena ya yang saya temui memang dengan waktu jam yang banyak untuk pembelajaran kurang kondusif untuk anak-anak kita seperti itu. Menurut saya kewirausahaan adalah menciptakan sesuatu yang bernilai dan berguna untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kewirausahaan juga termasuk kemampuan dalam memanage resiko untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik berupa materi, intelektual, waktu, dan kemampuan dalam berkreasi. Seperti itu. Kemudian manfaat dari kewirausahaan itu sendiri ya, dari beberapa usaha yang pernah saya jalankan ya, kewirausahaan itu sangat berguna bagi kita ya, karena selain itu dapat ya menjadi wadah yang mana kita bisa menerapkan, atau wadah itu tempat kita berkreasi di dalam situ ya, yang mana kita bisa menciptakan segala sesuatu dengan usaha kita sendiri. Itu kewirausahaan. Kalau manfaat dari kewirausahaan yang dosen saya berikan, yaitu Pak Agil ya, dari yang beberapa kali pembelajaran kewirausahaan, banyak motivasi yang bisa saya ambil. Contohnya ya tadi yang udah saya sampaikan di latar belakang mengapa saya milih Stayhas. Di situ ada video yang mana dapat memberikan saya sebuah motivasi bahwasannya kesuksesan berawal dari kegagalan. Ya, kesuksesan berasal dari kegagalan. Kemudian ada beberapa lagi dari pembelajaran membuat sebuah menara dari sedotan. Saat itu saya berpikir bahwasanya ini gimana sedotan bisa tinggi, bisa berdiri tegak gitu. Tapi teman saya karena itu berkelompok ya, dari situ, dari kerjasama ya, kewirausahaan itu juga membangun yang namanya kerjasama, kerja kelompok itu saling bantu membantu, berdiskusi. Akhirnya di situ ada yang usul seperti ini seperti itu, akhirnya jadilah sebuah karya ya, yang awalnya saya tidak yakin dari sedotan itu bisa berdiri,
ekspektasi yang mana menurut kita itu belum tentu tercapai, tapi kalau kita memang ada kemauan, kemudian ada tekad, kemudian usaha diberikan penuh maksimal, insya Allah apa yang kita inginkan tercapai. Karena yaitu tadi saya bilang bahwasanya kewirausahaan adalah wadah untuk kita berkreativitas di dalamnya. Pak Agil sering memberikan yang namanya motivasi ya, dari sebuah game. Awal mula saya masuk mata kuliah kewirausahaan, saya bingung kenapa kewirausahaan isinya game gitu kan, karena yang saya tahu setiap dosen masuk yang dosen berikan adalah materi, tapi Pak Agil ini memberikan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan sebuah game. Tapi ternyata dari game itu kita dapat mengambil banyak manfaatnya. Contohnya motivasi, kemudian menyadarkan kita bahwasanya kewirausahaan itu juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena kewirausahaan itu juga menerapkan yang pertama adalah rasa tanggung jawab, yang kedua semangat, ketiga usaha, kemudian gotong royong, berdiskusi bersama-sama. Kemudian Pak Agil pun menerapkan sistem apa yang beliau sampaikan harus kita lakukan. Setiap perintah yang beliau berikan itu adalah tanggung jawab kita untuk memenuhi setiap perintah dari beliau, seperti itu. Itu kewirausahaan yang saya dapat dari beliau. Itu pembelajarannya bisa saya dapatkan dari pembelajaran beliau ya. Kewirausahaan itu termasuk penting. Meskipun awalnya saya juga bingung kenapa harus game, tapi ternyata begitulah beliau menyampaikan kewirausahaan itu kepada kita agar kita dapat menerima dengan mudah. Karena banyak metode pembelajaran ya yang bisa membuat mahasiswa atau mahasiswi itu mudah memahami. Salah satunya dengan sistem dari Pak Agil ini, yaitu menerapkan sistem dengan game. Meskipun awalnya kita nggak tahu, tapi ternyata di akhir itu pasti Pak Agil menjelaskan kenapa game ini tercipta, apa yang bisa kita ambil dari game tersebut. Pasti selalu ada pembelajaran di setiap materi yang Pak Agil sampaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Itulah sekilas dari latar belakang saya, kenapa saya memilih sekolah di Staihas, kemudian kependidikan menurut saya, kemudian apa itu kewirausahaan, dan yang terakhir hikmah dari kewirausahaan dan hikmah dari wirausaha yang saya dapatkan dari dosen saya, yaitu Pak Agil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak salah-salah kata itu datang dari saya pribadi, karena yang sempurna hanya